Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Rifai Channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh sahabat-sahabat para pemuda senusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah atau hari pertama pada hari Tasyrik. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai bulan Zulhijjah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Di antara peristiwa yang paling menarik untuk dikisahkan ulang dan terus menerus dikisahkan adalah kisah seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang pada akhirnya nanti melahirkan sebuah syariat yang namanya syariat kurban. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, dimulai dari kisah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam menentang kezaliman, menentang mayoritas yang mereka menegakkan kebatilan, ditentang oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Puncaknya adalah ketika masyarakat jahiliyah kala itu mereka menyembah berhala, termasuk bahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri yang kita kenal dalam sejarah bernama Azar, turut serta menjadi salah satu pembuat patung, pemahat patung yang kemudian patung-patung itu disembah oleh masyarakat kala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah pada suatu momen di mana ketika itu ia melihat para patung-patung dikumpulkan dalam satu acara. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala-berhala itu hingga disisakan satu berhala yang paling besar. Keesokan harinya gempar masyarakat kala itu. Ini patung semuanya hancur. Siapa kiranya yang melakukan ini? Ya, kemudian gempar, masyarakat pun bertanya-tanya. Setelah bertanya-tanya, dikira-kira yang paling pas jadi tersangka yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kala itu merupakan seorang pemuda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang suka mencela-cela berhala kita ini. Dia adalah Ibrahim. Maka singkat kisah, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipanggil. Ketika dipanggil, disidang, ditanya, Ibrahim, kamu yang melakukan ini? Nabi Ibrahim kemudian sambil tersenyum mengejek berkata, bukan saya pelakunya. Tuh, tanya patung yang paling besar. Ini pelakunya. Kabiruhum hadza, ini yang paling besar ini pelakunya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya sama ini patung kalau dia bisa ngomong. Semua kemudian marah karena tahu ini patung gak bisa ngomong. Gak mungkin patung bisa bicara. Tapi inilah sebuah sinyalir bahwa Ibrahim seorang yang cerdas. Inilah cara Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mematahkan argumentasi selama ini di antara umat-umatnya yang menyembah berhala itu. Bahwa mereka sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan mereka pun tidak bisa berbicara bagaimana mereka akan disembah untuk kemudian menyelamatkan mereka para penyembahnya. Tidak mungkin. Tapi konsekuensi daripada itu, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus menerima sebuah hukuman. Apa itu hukumannya? Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita telah ketahui bersama dalam sejarah, dihukum, dimasukkan ke dalam sebuah api yang begitu besar, ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Apakah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mati terbakar? Biidnillah, biqudratillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada api, kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini firman Allah jelas. Perintah Allah terhadap api bukan hanya kuni bardan saja. Bukan hanya memerintahkan kepada api untuk dingin saja. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api hanya menjadi dingin, niscaya Nabiullah Ibrahim bisa jadi mati karena kedinginan. Tapi perintah Allah jelas, bardan wassalaman, menjadi dingin dan menyelamatkan. Maka perintah sesungguhnya adalah api, kau harus menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Api panas, tetapi panas itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki api menjadi dingin dan sebaliknya es menjadi panas, itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi esensinya bukan di situ, bukan soal api panas, api dingin, tapi yang paling penting adalah perintah Allah terhadap api, salaman ala Ibrahim, sehingga kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam terselamatkan dari panasnya api. Tidak cukup sampai di situ. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil lolos dari kobaran api, beliau terselamatkan dari ganasnya api yang menyala-nyala yang hendak membakar dirinya. Nabi Ibrahim harus menerima hukuman yang berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya diusir dari kampung halamannya. Hingga kemudian singkat kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan hingga menyeberangi sebuah sungai yang sangat besar tanpa alat bantuan. Sampailah beliau di tepi barat di Palestina. Nah, karena beliau mampu menyeberangi sungai tersebut, maka penyeberang disebut dengan Ibrani. Kita mengenal istilah bahasa Ibrani, itu artinya penyeberang. Pertama kali disematkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Melalui kisah singkat ini, melalui peristiwa-peristiwa di bulan Zulhijjah ini, kita tentu belajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagai seorang pemuda, ia tegak mengatakan yang hak adalah hak, menegakkan keadilan seadil-adilnya, menyuarakan kebenaran dengan suara yang lantang, meskipun dia harus berhadapan dengan mayoritas, meskipun dia harus dihukum masuk ke dalam sebuah api yang menyala-nyala, bahkan sampai ia harus diusir dari kampung halamannya. Bagi seorang Ibrahim, no problem, tidak masalah. Yang terpenting adalah li'i'la'i kalimatillah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, para kaum muda dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, kita harus tegak menegakkan sebuah kebenaran. Kalau sudah bicara akidah, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Kita sama-sama berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bumi Nusantara ini. Terima kasih pemirsa El-Rifai Channel. Dimanapun Anda berada, semoga yang singkat ini bermanfaat. Mari kita belajar mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan kejadian yang pernah terjadi, baik di masa yang sekarang maupun terlebih di masa yang lalu yang telah dilewati. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.